Salam bijak, Bisa Pajak akan memberikan informasi mengenai berita perpajakan terkini. Fasilitas diskon tarif pasal 31E Undang-Undang PPH dihapus. Pemerintah berencana menghapus fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dalam pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Undang-Undang PPH. Rencana itu dimasukkan dalam revisi Undang-Undang atau UU, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Menurut pemerintah, dalam naskah akademis atau ENA RUU KUP, berdasarkan regulasi yang saat ini berlaku terdapat dua instrumen dukungan investasi. Keduanya yaitu penurunan tarif PPH badan yang disertai dengan fasilitas pengurangan tarif dalam pasal 31E Undang-Undang PPH. Dalam pasal 31E Undang-Undang PPH disebutkan wajib pajak dalam negeri beromset sampai dengan 50 miliar rupiah mendapat fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum pasal 17 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Dukungan pemerintah untuk UMKM sudah terwujud dalam pemberian tarif PPH final. Menurut pemerintah, ada tumpang tindih pemberian fasilitas pajak. Dalam implementasinya, skema presumptive tax lebih dominan digunakan UMKM dibandingkan skema PPH umum yang diatur dalam pasal 17 dan pasal 31E Undang-Undang PPH. Berdasarkan pada data Badan Kebijakan Fiskal, rata-rata belanja perpajakan yang berasal dari pasal 31E Undang-Undang PPH mencapai 2,8 triliun rupiah per tahun dari 2017 hingga 2019. Terdapat rata-rata 90.542 wajib pajak yang mendapat perlakuan tersebut. Oleh karena itu, penghapusan 31E Undang-Undang PPH dapat meringankan belanja perpajakan yang selama ini trennya selalu meningkat. Berdasarkan pada naskah akademis RUU KUP, ada 5 alasan yang menjadi landasan pemerintah mengusulkan penghapusan pasal 31E Undang-Undang PPH. Pertama, terhadap wajib pajak UMKM telah diberikan fasilitas berupa pengenaan PPH yang bersifat final sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Kedua, perlakuan yang sama dengan wajib pajak lainnya sehingga akan dikenakan tarif PPH yang sama. Ketiga, memberikan kemudahan bagi wajib pajak karena dikenakan satu jenis tarif PPH walaupun pajak penghasilan yang akan dibayarkan akan lebih tinggi. Keempat, dengan pengaturan pembayaran pajak minimum, dihapusnya pasal 31E tersebut juga dapat menjadi solusi. Kelima, tarif PPH badan mulai 2022 mengalami penurunan menjadi 20% sehingga sudah lebih rendah dari tarif PPH sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka penerapan fasilitas pasal 31E ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan tidak tepat sasaran. Dengan demikian, perlu direkomendasikan kebijakan baru, yaitu menghapus pasal 31E. Bagi sobat bijak yang ingin menerima update berita dari channel Bisa Pajak, silakan like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Salam bijak.